Mobil Lamborghini Sian itu menderu kencang meninggalkan area parkir rumah sakit Metro dan membanting setir tanpa mengurangi kecepatan menuju ke jalan raya. Laksana kesetanan, mobil super sport itu melesat bagai anak panah lepas dari busurnya menyalip semua kendaraan yang ada di depan. Kendalikan emosi MUK. Ujuk seorang gadis cantik yang duduk di samping pemuda tampan yang menatap lurus ke depan dengan tatapan berapi-api. Sedikitpun pemuda itu tidak menggubris perkataan gadis tersebut membuat gadis itu kembali membuka suara. Kak Jerry, kendalikan emosi MU. Jika terjadi kecelakaan, sudah pasti kita berdua akan mati. Lalu siapa yang akan membalaskan dendam MU? Kata gadis itu menegur dengan keras. Diam Clara, bentak pemuda yang ternyata adalah Jerry itu. Sementara itu mobil Lamborghini Sian itu terus melaju dengan kecepatan tinggi dan setelah beberapa lama akhirnya mobil itu tiba di jembatan penghubung antara Metro City dengan Megatown. Begitu mobil itu tepat berada di atas jembatan, Jerry langsung menginjak rem membuat mobil yang berkelajuan tinggi itu menyeret bannya sehingga mengeluarkan asap. Tak lama setelah mobil itu berhenti, tampak pintu mobil itu terangkat ke atas dan Jerry pun keluar dengan cara tergesa-gesa sambil memperhatikan ke sekelilingnya berharap menemukan sosok seseorang di sana. Namun setelah lama berputar-putar, tetap tidak menemukan yang dia cari membuat Jerry mengamuk dan menendang apa saja yang dapat dia tendang untuk menumpahkan kekesalan dalam hatinya. Bangsat itu telah pergi, katanya kepada Clara yang baru saja keluar dari dalam mobil. Sabar ya sayang. Akan ada kesempatan lain untuk membalaskan sakit hati MU ini, kata Clara sambil mengelus-elus bahu Jerry. Iya. Maafkan aku yang telah kasar kepadamu, kata Jerry sembari meraih tangan Clara dan memeluk gadis itu. Aku akan mengantar MU pulang, kata Jerry sambil menuntun Clara memasuki mobil. Aku tidak bisa tenang jika kau masih dalam keadaan marah seperti ini, jawab Clara. Sebenarnya salahku juga karena tidak memperingatkan Tuan Syam dan ayah angkat terlebih dahulu agar tidak langsung membawa Tuan Patrick menemui Ivan. Selama ini, baru sekali ini aku memarahi Tuan Syam dan ayah angkat. Sungguh tidak terpuji, kata Jerry sambil menarik nafas panjang. Sudahlah. Mereka pasti mengerti dan dapat menyelami cara berpikir MU. Tenangkan dulu hati MU, setelah itu baru boleh mengantarkan aku untuk pulang, kata Clara. Ya sudah. Ayo kita cari tempat untuk sekedar jalan-jalan. Apa kau ingin membeli sesuatu? Aku akan menebus kesalahanku karena telah membentak MU tadi, kata Jerry lalu menutup pintu mobil di bagian penumpang lalu segera berjalan mengitari mobil dan masuk. Setelah itu, mobil sport itu pun segera meluncur meninggalkan jembatan menuju ke pusat kota Metro. Sementara itu di rumah sakit tampak semua orang kini memiliki raut wajah serba salah dan tidak enak hati. Ini terlebih lagi bagi Tuan Syam, Draco dan Tuan Besar Aaron Patrick. Bagaimana tidak? Karena keteledoran mereka akhirnya rencana yang dibangun oleh Jerry dengan memeras otak beberapa hari ini harus gagal dan hancur berkeping-keping. Berbeda dengan mereka semua, Ivan sendiri saat ini membenamkan wajahnya ke bantal dan menangis terisak-isak sambil mengepalkan tinjunya. Sebagai seorang anak, jelas dia sangat malu, marah, kecewa dan merasa telah dibodohi oleh Robin. Dia malu kepada Jerry karena telah membela ayahnya tersebut dari amukan Jerry ketika itu. Dia juga sangat marah kepada ayahnya yang melimpahkan semua kesalahan seolah-olah Jerry lah yang menjadi dalang dari penculikan itu. Padahal ini hanya akal-akalan Robin belaka. Dia juga kecewa karena harapannya ternyata semu. Berharap bahwa ayahnya benar-benar telah bertaubat, berubah menjadi baik ternyata palsu. Robin justru memanfaatkan dirinya dan kakeknya untuk mengambil alih seluruh kekayaan yang dimiliki keluarga Patrick untuk dia gunakan demi ambisinya membalas Jerry. Kali ini aku tidak akan melarang atau memintakan maaf untuknya kepada Jerry. Aku berjanji setelah ini akan mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Patrick guna membantu Jerry memberantas Fardi, Cynthia, serta ayahku. Pasti, kata Ivan penuh tekad. Maafkan aku Syam, dan juga kau Draco. Karena aku terlalu terbawa amarah sehingga menyebabkan rencana Jerry jadi gagal dan akhirnya kalian berdua mendapat teguran keras dari Jerry, kata Tuan Besar Aaron Patrick. Sudahlah Tuan Besar Patrick. Tidak masalah. Jerry tidak akan terlalu lama memendam kemarahan. Kita tunggu dia tenang dulu.
Setelah itu, atur kembali segala perencanaan. Kata Draco. Ivan, kau harus cepat sembuh. Aku akan menempatkan Black dibantu oleh Harry untuk memantau keamananmu di sini. Kata Tuan Sham. Terima kasih Tuan Sham. Kata Ivan. Sudah. Ayo kita antar dulu Tuan Eren ke Villa Smith atau Hotel Teratai. Bagaimana menurut MU Sham? Mana yang lebih baik? Tanya Draco. Kita tanya dulu Tuan Muda. Nanti ngamuk lagi dia. Kata Tuan Sham tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Biar aku yang menanyakan kepada anak itu. Kata Draco lalu mengeluarkan ponselnya. Halo. Terdengar suara Jerry menyapa ketika panggilan itu telah tersambung. Di mana kau saat ini, Jerry? Tanya Draco. Aku saat ini sedang berada di Metro Mall mengajak Clara belanja. Ada apa yang meneleponku? Jerry, aku ingin menanyakan. Menurut MU di mana kami harus mengantar Tuan Besar Patrick? Apakah di Hotel Mutiara atau langsung ke Villa Smith? Tanya Draco. Sebaiknya di Villa Smith saja, Ayah. Kakek Smith juga tidak memiliki siapa-siapa lagi selain aku dan para pengawalnya. Kata Jerry. Baiklah. Kau jangan membuat masalah. Jika ada apa-apa, segera hubungi aku atau Sham. Kata Draco mengingatkan. Iya, Ayah. Kata Jerry singkat. Ya sudah kalau begitu. Kata Draco lalu mengakhiri panggilan tersebut. Ayo Sham. Kita ke Villa Smith. Aja Draco lalu keempat orang itu pun segera meninggalkan kamar VIP tempat Ivan dirawat. Van, kami juga meminta diri dulu. Kau jangan terlalu banyak berpikir demi kesehatanmu. Kata Rian menasehati Ivan. Benar Van. Lekas sembuh supaya kita bisa seperti dulu ketika di Star Hill. Kata Daniel pula. Terkadang calon pemimpin harus diuji dengan berbagai cobaan. Tanpa cobaan dan ujian, kau tidak akan bisa menjadi orang yang dinyatakan lolos. Kata Rico bertujuan membesarkan hati Jerry. Iya. Hati-hati juga buat kalian. Kata Daniel pula. Terkadang calon pemimpin harus diuji dengan berbagai cobaan. Tanpa cobaan dan ujian, kau tidak akan bisa menjadi orang yang dinyatakan lolos. Kata Rico bertujuan membesarkan hati Jerry. Iya. Hati-hati juga buat kalian. Saat ini bukan hanya Jerry dan perusahaan miliknya saja yang menjadi target balas dendam dari Megatown. Tapi seluruh orang yang memiliki hubungan dengan Jerry kemungkinan akan menjadi sasaran mereka juga. Kau Daniel dan kau Rian. Kalian harus lebih berhati-hati. Kata Ivan memperingatkan. Kau tenang saja Van. Jika kita bersatu, kekuatan di Megatown bukan apa-apa. Kata Daniel. Oke. Mari kita berikan waktu yang cukup untuk Ivan memulihkan diri. Sesuai dengan perintah Tuan Sham, Harry akan tinggal di sini untuk berjaga-jaga. Kau bisa tenang sekarang. Kata Arslan lalu mengajak semuanya untuk meninggalkan ruangan tempat Ivan dirawat. Kecuali Harry yang berjaga di luar, mereka semua kini segera kembali ke Hotel Teratai.